Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Taufik Oktaviardi dengan nomor induk mahasiswa 240201020231 dari kelas MJ702. Pada kesempatan ini, saya akan membahas jurnal internasional. Izinkan saya buat share screen. Nah, analisis jurnal internasional, jurnal yang saya analisis pada kesempatan hari ini berjudul Environmental Decentralization, Digital Finance and Green Technology Innovation. Abstraknya, digital finance berkembang pesat dengan teknologi seperti AI dan blockchain, mendukung layanan keuangan yang lebih inklusif. Inovasi teknologi hijau diperlukan untuk mengatasi tantangan lingkungan serta sering terkendala akses pembiayaan. Penelitian ini menganalisis peran digital finance dalam mendorong inovasi hijau serta pengaruh desentralisasi lingkungan. Dengan data panel dari perusahaan dan kota di China, hasilnya menunjukkan bahwa digital finance secara signifikan meningkatkan inovasi hijau, terutama di sektor manufaktur dan wilayah dengan polusi tinggi. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi digital finance dan kebijakan lingkungan yang lebih fleksibel untuk mendorong keberlanjutan industri. Latar belakangnya, pertumbuhan industri dan urbanisasi meningkatkan polusi serta eksploitasi sumber daya alam, sehingga inovasi teknologi hijau diperlukan untuk keberlanjutan lingkungan. Namun, keterbatasan akses pembiayaan menjadi kendala utama dalam pengembangannya, terutama bagi perusahaan kecil. Sistem keuangan tradisional cenderung menghindari investasi berisiko tinggi dengan pengembalian jangka panjang seperti inovasi hijau. Digital finance hadir sebagai solusi dengan memperluas akses pembiayaan melalui teknologi seperti big data dan blockchain. Selain itu, desentralisasi lingkungan dapat memperkuat efektivitas digital finance dalam mendukung inovasi hijau dengan memberikan fleksibilitas kebijakan di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran digital finance dan desentralisasi lingkungan dalam mendorong inovasi teknologi hijau. Tujuan penelitian yang pertama mengetahui peran desentralisasi lingkungan dalam meningkatkan efek digital finance. Yang kedua, menganalisis dampak digital finance terhadap inovasi teknologi hijau. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat hubungan antara digital finance dan inovasi hijau. Nah, konsep digital finance sendiri, digital finance mengacu pada penggunaan teknologi digital dalam layanan keuangan, mencakup pembayaran, pinjaman, investasi, dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan inklusif. Digital finance memanfaatkan berbagai teknologi seperti mobile payment, blockchain, big data, artificial intelligence atau AI, dan cloud computing untuk memperluas akses keuangan bagi individu dan bisnis. Nah, komponen utamanya yaitu pembiayaan online, blockchain, mobile payment, big data, dan AI. Konsep Green Technology Innovation, inovasi teknologi hijau adalah pengembangan dan teknologi yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mendukung keberlanjutan ekonomi. Nah, contoh dari inovasi teknologi hijau sendiri yaitu energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan lain-lain. Teknologi efisiensi energi seperti smart grid dan sistem manajemen energi berbasis AI. Selanjutnya, metodologi penelitian di sini menggunakan pendekatan penelitian, sumber data, variabel utama, dan model analisis. Nah, untuk hasil penelitian, digital finance terbukti mendorong inovasi hijau. Digital finance meningkatkan akses pembiayaan bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti big data, AI, dan blockchain, perusahaan dapat lebih mudah mendapatkan pendanaan untuk proyek inovasi hijau. Hasil yang kedua yaitu efek lebih kuat pada perusahaan kecil dan wilayah dengan emisi tinggi. Perusahaan kecil sering mengalami kendala dalam mendapatkan pinjaman dari sistem keuangan tradisional. Digital finance mengurangi hambatan ini dengan menyediakan mekanisme pembiayaan yang lebih fleksibel.
Wilayah dengan tingkat polusi tinggi memiliki regulasi lingkungan yang lebih ketat, sehingga perusahaan di daerah ini lebih terdorong untuk berinovasi dalam teknologi hijau dengan bantuan digital finance. Mekanisme pengaruh digital finance sama mengurangi kendala pembiayaan bagi perusahaan. Perusahaan yang sebelumnya kesulitan mendapatkan modal kini dapat mengakses pembiayaan melalui fintech, crowdfunding, dan platform peer-to-peer lending. Yang kedua, mendorong peningkatan struktur industri. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan manufaktur hijau. Hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, pengembangan keuangan digital dapat secara signifikan berkontribusi terhadap inovasi teknologi hijau. Hipotesis kedua, pengembangan keuangan digital dapat meningkatkan inovasi teknologi hijau di tingkat regional dengan mengurangi kendala pembiayaan perusahaan. Pengembangan keuangan digital dapat meningkatkan inovasi teknologi hijau di tingkat regional dengan mendorong peningkatan struktur industri. Pengembangan keuangan digital dapat meningkatkan inovasi teknologi hijau di tingkat regional dengan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur. Yang ketiga, desentralisasi lingkungan membantu mendorong keuangan digital untuk mendukung inovasi teknologi hijau. Analisis kendala pembiayaan. Digital finance membantu perusahaan kecil yang kesulitan mendapatkan modal dengan menyediakan alternatif pembiayaan seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding. Teknologi AI dan big data memungkinkan evaluasi kredit yang lebih akurat, sehingga memperluas akses dana bagi perusahaan yang ingin berinvestasi dalam inovasi hijau. Selain itu, instrumen seperti obligasi hijau dan tokenisasi aset berbasis blockchain semakin mendorong pendanaan berkelanjutan. Analisis peningkatan struktur industri. Digital finance berperan dalam mendorong industri untuk beralih ke model bisnis yang lebih hijau dengan memfasilitasi investasi dalam energi terbarukan dan efisiensi sumber daya. Selain itu, penggunaan teknologi berbasis AI dan blockchain membantu menyaring perusahaan zombie yang tidak produktif, memastikan bahwa hanya bisnis berkelanjutan dengan inovasi hijau yang dapat akses pendanaan, sehingga mempercepat transformasi industri ke arah yang lebih ramah lingkungan. Analisis perkembangan manufaktur. Teknologi digital meningkatkan efisiensi manufaktur hijau dengan mengoptimalkan penggunaan energi dan bahan baku melalui Internet of Things dan sistem otomasi. AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, blockchain memastikan transparansi rantai pasok hijau, dan big data membantu perusahaan memprediksi tren pasar serta menyesuaikan strategi inovasi. Digital finance mendukung perkembangan ini dengan mempermudah akses ke pendanaan bagi industri yang ingin beralih ke produksi berkelanjutan. Peran desentralisasi lingkungan. Desentralisasi lingkungan memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur kebijakan hijau, sehingga strategi dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah dapat lebih cepat merespon tantangan lingkungan dan mendukung pembiayaan inovasi hijau melalui kebijakan fiskal dan regulasi khusus. Kelebihan dari desentralisasi lingkungan, pertama memungkinkan kebijakan hijau yang lebih sesuai dengan kondisi regional, mempercepat implementasi regulasi lingkungan yang adaptif, memberikan fleksibilitas dalam pemberian insentif pajak dan subsidi hijau, dan meningkatkan pengawasan dan efektivitas kebijakan lingkungan di tingkat lokal. Hasil uji robustness, hasil pengujian menggunakan regresi kuantil dan eliminasi variabel menunjukkan bahwa digital finance tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap inovasi hijau. Bahkan setelah diuji dengan variabel pengganti, hubungan ini tetap konsisten, membuktikan bahwa digital finance memang memainkan peran kunci dalam mendorong teknologi hijau. Metode pengujian ada 3, regresi kuantil, eliminasi variabel, dan pengujian variabel pengganti. Implikasi kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu mendukung digital finance dalam pembiayaan hijau dengan memperkuat regulasi dan insentif untuk investasi berkelanjutan. Kebijakan lingkungan harus lebih progresif agar inovasi hijau berkembang secara optimal. Misalnya subsidi bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi hijau, pajak karbon yang lebih ketat, dan skema pembiayaan berbasis digital untuk proyek hijau dapat membantu mempercepat transisi ke ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Nah, kesimpulannya, digital finance terbukti memainkan peran penting dalam mendorong inovasi hijau dengan mempermudah akses pembiayaan bagi perusahaan yang ingin mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Dampaknya lebih signifikan pada perusahaan kecil yang sering menghadapi kendala modal serta di daerah dengan tingkat emisi tinggi yang memiliki tekanan regulasi yang lebih besar. Selain itu, desentralisasi lingkungan berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas digital finance dengan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengatur kebijakan lingkungan yang lebih sesuai dengan kondisi regional. Untuk saran, untuk mengoptimalkan peran digital finance dalam inovasi hijau, perlu ada peningkatan aksesibilitas bagi perusahaan kecil agar mereka lebih mudah mendapatkan pendanaan melalui fintech dan instrumen keuangan digital lainnya. Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan lingkungan yang berbasis teknologi digital, seperti sistem pemantauan emisi berbasis blockchain atau insentif bagi perusahaan yang menggunakan AI dalam efisiensi energi. Dengan langkah ini, digital finance dapat lebih efektif dalam mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Rekomendasi yang dapat diterapkan, pertama meningkatkan aksesibilitas digital finance bagi perusahaan kecil, penguatan kebijakan lingkungan berbasis teknologi digital, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan sektor keuangan digital, dan edukasi dan literasi keuangan digital bagi perusahaan dan masyarakat. Keterbatasan di penelitian ini hanya berfokus pada data dari China, sehingga belum mempertimbangkan dinamika digital finance dan inovasi hijau di tingkat global yang mungkin memiliki kondisi ekonomi, regulasi, dan teknologi yang berbeda. Selain itu, aspek budaya dan kebijakan di berbagai negara juga belum dianalisis secara mendalam. Padahal faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi efektivitas digital finance dalam mendukung inovasi hijau. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampaknya dalam konteks yang lebih luas. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, 15